Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah sehat ya. Jumpa lagi bersama Bu Rifda di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Meskipun kita tidak belajar secara langsung, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam kefahaman belajar bagi kita semua. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Sebutkan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Materi selanjutnya adalah pengertian tindakan ekonomi. Jadi, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Berifda ulangi lagi, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Jadi, semua kegiatan yang kalian lakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kalian merupakan tindakan ekonomi. Contohnya seperti gambar di depan kalian sekarang ini. Ini orang lagi ngapain? Orang lagi sarapan. Nah, sarapan merupakan tindakan ekonomi. Kan apa? Sarapan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kalian. Setiap hari kalian sarapan untuk memenuhi kebutuhan pangan kalian. Nah, sarapan inilah yang dinamakan tindakan ekonomi. Materi selanjutnya adalah motif ekonomi. Jadi motif ekonomi ini memiliki pengertian yakni kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Atau lagi pengertiannya yang lain, motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kalau dalam bahasanya Bu Rifda sendiri, motif ekonomi itu adalah alasan kenapa sih kita melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Jadi contohnya seperti jika kalian lapar, kalian akan makan. Nah, lapar ini merupakan motif ekonomi dan makan adalah tindakan ekonomi. Contohnya lagi, kalian setiap hari melakukan pembelajaran online. Pembelajaran online ini merupakan tindakan ekonomi. Apa yang melatar belakangi kalian melakukan pembelajaran online ini? Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yakni pendidikan. Karena kalian harus memenuhi kebutuhan yakni pendidikan ini yang dinamakan motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini sendiri ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yakni untuk memenuhi kebutuhan, dan yang kedua untuk berbuat sosial, dan yang ketiga untuk mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir untuk memperoleh kekuasaan. Yang pertama adalah motif ekonomi yakni memenuhi kebutuhan. Jadi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi itu didasari untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti kayak tadi yang sudah berikan contoh. Kalau kalian lapar, maka kalian akan makan. Nah, makan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh lagi, seorang pedagang yang melakukan kegiatan ekonomi yakni berdagang. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kok bisa Bu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Dengan berdagang otomatis mendapatkan yang namanya penghasilan. Nah, penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, motif ekonomi yang memenuhi kebutuhan ini bisa dikatakan sangat sering dan selalu terjadi dalam setiap kegiatan ekonomi. Nah, motif ekonomi yang kedua adalah berbuat sosial. Jadi, kalau motif ekonomi yang kedua ini, orang melakukan kegiatan ekonomi didasari untuk berbuat sosial. Contohnya seperti kalian sodako. Sodako memberikan sejumlah uang ke orang yang berhak atau orang yang membutuhkan. Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan kalian bukan? Tidak kan? Tapi untuk berbuat sosial, karena di setiap diri manusia pasti memiliki yang namanya jiwa sosial. Sampai di sini paham kalau yang motif ekonomi berbuat sosial? Udah ulangi lagi, kalau motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, itu orang melakukan kegiatan ekonomi
bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau motif ekonomi yang berbuat sosial, orang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk berbuat sosial. Dan yang ketiga ini ada lagi, motif ekonomi mendapatkan penghargaan ini maksudnya orang melakukan kegiatan ekonomi agar dapat suatu penghargaan. Contohnya seperti kalian rajin giat belajar untuk mendapatkan ranking yang bagus agar dapat reward dari orang tua kalian atau dari sekolah kalian. Kalau kalian juara 1 seumpama, kalau di SMA Ma'arif biasanya kalau kalian juara 1 akan apa? Dapat diskon atau pengurangan SPP. Akhirnya kalian kan dapat penghargaan soalnya kalian apa? Memiliki juara 1. Bisa dipahami di sini yang motif ekonomi yang mendapatkan penghargaan? Berikutnya ulangi lagi. Motif ekonomi mendapatkan penghargaan ini, kalian melakukan kegiatan ekonomi agar dapat suatu reward atau penghargaan. Dan yang terakhir adalah motif ekonomi untuk memperoleh kekuasaan. Memperoleh kekuasaan ini maksudnya kalian melakukan suatu kegiatan ekonomi agar memperoleh kekuasaan, didasari oleh agar dapat kekuasaan. Contohnya, pejabat yang sedang melakukan pemilihan agar dia dipilih jadi seorang pemimpin. Otomatis kalau dia dipilih dan menang, otomatis memperoleh kekuasaan. Jadi ulangi lagi, contohnya kalau yang satu, motif ekonomi memenuhi kebutuhan. Contohnya kalau kalian lapar, akhirnya kalian makan. Dan yang kedua, berbuat sosial. Kalian bersodako, otomatis kalian motif ekonominya berbuat sosial. Mendapatkan penghargaan, contohnya kalau kalian belajar otomatis kalian juara dan mendapatkan penghargaan dari sekolah maupun dari orang tua kalian. Yang terakhir, memperoleh kekuasaan. Orang melakukan kegiatan ekonomi agar dapat kekuasaan. Contohnya pejabat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Otomatis kalau menang akan apa? Memperoleh kekuasaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip ekonomi. Setelah kita tadi sudah belajar tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, sekarang kita akan belajar tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini apa sih? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu atau yang diinginkan dengan pengorbanan sekecil mungkin. Kalau menurut Kemenkyu, Kementerian Keuangan, prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Kalau bahasanya Bu Rifda itu, prinsip ekonomi itu adalah bagaimana kita memilih untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu, kalau kita dagang, itu gimana cara kita dapat keuntungan yang lebih banyak atau sangat banyak dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi kita tuh bondonnya kecil tapi labanya banyak. Berikut ini merupakan contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan kalian. Jadi ceritanya ada cerita orang namanya Bu Yani. Bu Yani ini setiap minggunya berbelanja bulanan. Nah, pengen belanja 3 kilo anggur. Karena masa pandemi, akhirnya Bu Yani beli via aplikasi online GoMarket. Nah, setelah lihat-lihat, Bu Yani menemukan 2 penjual yang cocok. Penjual A menjual anggur dengan harga per kilonya 18.000 dengan gratis ongkir. Dan yang kedua, penjual B menjual anggurnya per kilo 17.000 dengan ongkirnya seharga 5.000. Nah, Bu Yani ini kan akhirnya kan memilih-milih, menghitung-hitung manakah, padahal sama-sama 3 anggur belinya, manakah hasil Bu Yani harus mengeluarkan uang paling sedikit untuk mendapatkan 3 anggur. Nah, memilih-milih ini yang dinamakan prinsip ekonomi. Nah, sekarang kita bahas dulu
Bu Yani akhirnya memilih beli anggur 3 kilo ini di mana? Di penjual A atau penjual B? Nah, kita masuk ke penjual A dulu ya. Penjual A ini memberikan harga anggur 18.000 per kilo tadi. Otomatis Bu Yani karena beli 3 kilo, 18.000 dikali 3, totalnya 54.000. Dengan ongkir 0 rupiah. Jadi totalnya kalau Bu Yani beli di penjual A, anggur 3 kilo ini adalah 54.000. Sedangkan kalau di penjual B, kita hitung. Harga anggurnya itu per kilonya 17.000. 17.000 dikali 3, yakni 42.000. Sedangkan ongkirnya seharga 5.000. Jadi totalnya adalah 47.000. Ini dan ini sama-sama 3 kilo. Otomatis lebih banyakkan mana? Penjual A atau penjual B padahal sama-sama 3 kilo? Otomatis adalah penjual B. Akhirnya, karena sama-sama 3 kilo dengan kualitas anggur yang sama, Bu Yani memilih membeli anggur di penjual B. Bu Rifda ulangi, otomatis Bu Yani akan memilih membeli anggur dengan sejumlah 3 kilo di penjual B. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang sudah nyampe di penghujung pembelajaran. Ini adalah materi terakhir anak-anak. Sekarang Bu Rifda akan menjelaskan hubungan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi berdasarkan suatu kasus atau contoh kasus. Sekarang perhatikan cerita berikut ini. Ibu Yani merupakan ibu rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, setiap hari Bu Yani berbelanja ke pasar. Dalam berbelanja, Bu Yani memilih barang yang kualitasnya bagus dengan harga yang paling rendah di antara para pedagang di pasar. Kira-kira kalau dari cerita ini, kalian sudah bisa mengidentifikasi mana yang termasuk tindakan ekonomi, mana motif ekonomi dari Bu Yani, mana prinsip ekonomi yang dilakukan Bu Yani dalam tindakan ekonomi. Jadi begini hasil analisisnya. Motif ekonomi yang dilakukan Bu Yani untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan tindakan ekonomi Bu Yani adalah Bu Yani berbelanja kebutuhan di pasar. Prinsip ekonomi yang dilakukan Bu Yani adalah dalam berbelanja, Bu Yani memilih produk terbaik dengan harga yang paling rendah. Bisa dipahami anak-anak? Oke, karena sudah akhir pembelajaran, Bu Rifda undur diri. Dan jangan lupa tugasnya adalah merangkum dari video ini dan bisa ditambahi dengan materi di buku paket kalian. Di halaman 139 sampai di halaman 144. Dan jangan lupa komentar, silakan absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan juga kelas. Jadi berikut ulangi lagi, dua tugas kalian adalah absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan juga kelas, dan juga merangkum dari hasil menonton video ini dan juga membaca materi di buku paket kalian. Setelah itu difoto dan dikirim ke Bu Rifda. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bu Rifda undur diri, maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.